untuk hari Rabu tanggal 24 Januari 2024. Firman Tuhan terambil dari Wahyu 5 ayat 1 sampai 14. Rencana dibaca dua orang, diantaranya adalah Pak Angger dan Bu Endang. Marus tugas inti renungan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Mardiono. Net pertama saya sendiri, net 2 Pak Kasino, doa syafaat Mas Amos, Mars Suara Kebenaran Pak Radmin. Adapun yang membantu melayani acara ibadah pagi hari ini, pujian awal akan dilantunkan oleh Ibu Risma, lalu doa pembukaan oleh Bu Indah Sri Utami, pujian mengiringi baca oleh Mas Yoyo. Adapun yang membaca kitab suci Wahyu 5 ayat 1 sampai 5 Bapak Angger, dilanjutkan Bu Endang ayat 6 sampai 14. Pujian setelah baca akan dilantunkan oleh Cik Leni. Pujian mengiringi renungan oleh Mbak Gatot. Renungan disampaikan Bapak Pendeta Stefanus Mardiono. Bu Yohani pujian setelah renungan, dan Pak Hardono pujian mengiringi doa syafaat. Adapun Pak Ana nanti pujian syukur yang pertama. Doa syafaat dipanjatkan oleh Mas Amos. Untuk itu, karena jam kita sudah menunjukkan pukul 4.35, kita akan segera mulai Bapak Ibu. Salam, Tuhan memberkati. Untuk yang pertama menyuarakan Mars Suara Kebenaran Pak Radmin, dilanjutkan Bu Risma dan kawan-kawan selanjutnya yang sudah saya tentukan untuk bertugas. Tuhan memberkati, selamat melayani. Komunitas Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, Karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi semua. Itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua. Komunitas Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, Karismatik, saling melayani. Bila bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua, damai bagi semua. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu.
heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Shalom Bapak Ibu, mari kita satukan hati pikiran kita, bersama-sama naikkan doa kita. Allah Bapa penguasa alam semesta, Allah Bapa yang kami puji, yang kami agungkan, yang kami sapa melalui Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Syafaat kami dan Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu di suara kebenaran sepanjang waktu. Selagi Kau masih beri kesempatan Bapa, pagi hari ini kami bersama-sama saudara kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih karena berkat-berkat yang sudah Kau berikan, berkat anugerah kasih-Mu yang ada dalam anak-anak-Mu di suara kebenaran Bapa. Malaman Engkau baringkan untuk tidur dengan lelap nyenyak karena kasih-Mu yang selalu menjaga dalam tidur sampai saat ini. Engkau beri kesempatan untuk kami bangunkan dari tempat tidur, bergegas mencari Engkau untuk bekal pada pagi hari ini, firman yang akan kami dengar melalui bacaan firman Tuhan di pagi hari ini yang akan kami pelajari dari Wahyu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Stefanus, yang akan menyampaikan juga Engkau urapi, Engkau berkati apa yang keluar dari hati, pikiran, mulut. Engkaulah yang berdaulat ya Bapa. Itulah kerinduan
kami sejak kami Engkau bangunkan, mendengarkan apa yang akan kami dengar, dan Engkau mampukan untuk kami mendengarkan firman yang kami dengar. Baik puji-pujian yang kami naikkan dan doa-doa syafaat yang akan disampaikan hamba-Mu, saudara kami Bapak Amos, juga yang lain yang mendapatkan bagiannya tugas masing-masing, dan kami juga rasa syukur terima kasih. Demikian juga alat komunikasi juga Engkau berkati, Engkau juga sucikan, jauhkan dari gangguan-gangguan yang akan mengganggu, dan apa yang kami pergunakan Engkau urapi. Ya Bapa, kami mengucap syukur terima kasih, tak henti-hentinya rasa syukur kami. Doa yang kami mohonkan masih banyak Bapa yang akan naikkan, dan ingat akan saudara-saudara kami yang lain yang belum bangun tidur, juga saudara kami yang saat ini menderita sakit, juga Bapa Engkau mohon lawatan-Mu, Engkau jamah yang saat ini menderita sakit, mohon kesembuhan, yang kekurangan Engkau cukupkan, yang susah Engkau hibur, yang saat ini baru bepergian juga Bapa, mohon penyertaan-Mu dalam perjalanannya dari rumah tempat bekerja pulang, juga membawa damai sejahtera apa yang didapatkan, berkat-berkat yang dari Engkau Bapa. Doa yang jauh kurang sempurna dan masih banyak yang akan kami mohonkan, tapi karena keterbatasan hati pikiran kami untuk memohon, kami percaya apa yang kami mohonkan Bapa sendiri yang berkati. Apabila renungan yang akan kami lakukan ini mungkin ada terselip dosa-dosa, juga mohon pengampunan-Mu. Doa yang kurang sempurna akan kami naikkan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Syafaat kami yang hidup dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan benar tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidup
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bacaan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 14, dan saya akan membacakan ayat 1 sampai 5. Dalam perikop kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Monggo Bu Indah. Haleluya. Selanjutnya ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. 7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum bangsa. 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut
dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. 14 ayat yang terakhir, dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Wahyu 5 ayat 1 sampai dengan 14 yang sudah kami baca. Ibu Indang Setiawati bersama dengan Bapak Angger. Berbahagialah setiap kita anak-anak Tuhan yang senantiasa rindu mendengarkan, membaca, merenungkan, bahkan melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang diperkatakan dalam firman Tuhan. Maka dalam kehidupan hari lepas hari diberikannya kemudahan dan pasti dalam berkatnya Tuhan. Ada sukacita, ada kedamaian yang turun dari surga. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
margining kautaman dimenjang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami yang lepat kras winelehno dining sabdaning kang makuwasa yang dosa ya samya mratobat nampana naseramat dimenjang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Amin. Semoga Pak Setip berkatur. Ya, selamat pagi saudaraku semuanya yang dikasihi Tuhan. Kita atau kami atau saya mengucapkan terima kasih sekali. Sebelum renungan sudah kita memuji, memuliakan, meninggikan kasih Tuhan. Biarlah ibadah pagi ini adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Dengan segala puji syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu yang sangat luar biasa, Engkau yang telah memelihara kepada setiap kami. Bila kami ada kekurangan, keterbatasan, kiranya ampuni. Dan biarlah pada pagi ini kami sebelum melakukan aktivitas akan duduk diam mendengar sabda-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya hamba-Mu juga diurapi oleh Tuhan, karena apa yang akan disampaikan adalah isi daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Doa ini yang panjatkan di dalam nama Yesus Kristus kami boleh berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali atas tugas-tugas yang diberikan kepada kita semuanya, dan juga yang hanya mendengarkan. Kiranya Tuhan selalu mengasihi dan memberkati, juga memelihara hingga detik ini dan yang akan datang. Kita akan belajar di dalam kitab Wahyu 5 ayat 1 sampai 14 ya. Dan ini judulnya yaitu gulungan kitab dan anak domba. Gulungan kitab ini sangat penting karena berisi pernyataan dari apa yang Tuhan telah nyatakan melalui nubuatan. Jadi Tuhan sebelum melakukan segala sesuatu itu dinubuatkan. Kalau di dalam perjanjian lama yaitu melalui para nabi, dan perjanjian baru dipakai yaitu seperti Yohanes untuk menulis kitab Wahyu ini untuk menyampaikan ya. Dan sangat luar biasa karena apa? Karena nubuatan itu adalah rencana Allah, rencana Tuhan yang akan terjadi dunia ini serta umat manusia akan nasibnya pada ujung-ujungnya dunia ini. Ya tentu kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Maksudnya Tuhan itulah yang menciptakan langit bumi serta seisinya, dan sekarang pada akhirnya nanti akan hancur luluh dan dunia ini akan lenyap serta seisinya. Lalu bagaimana kita tempatnya jadi manusia? Puji Tuhan, saudara dan saya sudah disediakan tempat, yaitu di Yerusalem. Bukan Yerusalem yang sekarang dihancurkan oleh bangsa-bangsa ya, dikeroyok seluruh dunia ya, podo berduyun-duyun ke timur
tengah sana untuk ngeroyok orang wani gentle ijena saya sendiri saat tadi tidak mau puan ini keroyokan gitu. Tapi itu ya memang baik juga karena apa? Supaya bangsa Yahudi itu segera bertobat. Karena bangsa Yahudi itu ada yang belum bertobat. Maka kalau bertobat, biar berseru pada Tuhan. Walaupun Israel sendiri ini pada saat ini ya dikeroyok seluruh banyak bangsa-bangsa, termasuk yang terakhir Korea Utara. Lawang penduduk ini mung jane mung pira to? Israel wilayah mung pira nganti wong dunia geger arep ngeroyoki. Apa yo menang? Saya yakin dan percaya sesuai dengan apa yang saya dapat di dalam Alkitab tetap menang Israel. Karena Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan yang dikenal oleh Tuhan sendiri, yang dibentuk Tuhan sendiri. Jadi walaupun sekarang Israel masih bangga, masih ada apa bangsa-bangsa lain membantu pertahanan itu. Wong Israel itu sebetulnya tidak senang perang, dia itu membela diri. Kalau diserang ya bagaimana membela diri? Wong namanya tating wi umumnya kepita mesti membela diri kok, mesti guget-guget bicarane bisa menang gitu, bisa hidup. Nah Israel juga demikian. Setiap bangsa Israel meninggalkan Allahnya kalah. Tapi kalau Israel ini berseru kepada Tuhan Allahnya, Tuhan hanya campur tangan. Ya kan cara berita-berita itu saya tidak terpancing. Saya hanya pedomannya dalam firman Tuhan. Dikeroyok apa kontek, tidak masalah. Manusia itu akan kembali kepada tanah kok semuanya. Sehebat apapun manusia akan kembali pada tanah. Tapi roh kita akan kembali ke Yerusalem, tentunya Yerusalem baru yang Tuhan ciptakan. Ya. Jadi kita tidak perlu terpancing untuk masalah itu. Yang penting kita persiapkan diri kita masing-masing. Ya, diri kita masing-masing, kita banyak berdoa supaya di dalam hidup kita ada perlindungan dari Tuhan, ada pemeliharaan dari Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Israel itu menang oleh karena bukan bangsa-bangsa sekutunya yang membela, tapi Tuhan turun tangan sendiri. Nah kalau sekarang lempung yang diketahui Arab nantang Tuhan, kekuatan ini spiro, dan mungkin ya kembali kepada debu lagi tuh. Iya, puji Tuhan, seperti saya dah tahun 2022, ya puji Tuhan sampai detik ini Tuhan masih mengendiri kasih karunia kepada saya. Puji Tuhan masih hidup, berarti masih bisa memuliakan, menjadi saksinya Tuhan dimanapun berada. Kalau tahun-tahun 2022 Tuhan ambil, ya sudah, tubuh saya ini sudah kembali kepada tanah. Maka kita ini apa toh sing dibanggake? Ndak ada. Wong tanah dibanggake paling diinjek-injekan. Munganya karena rohnya yang tidak sepaham dengan Tuhan, maka ya manusia jadinya jahat. Inginnya hanya membunuh aja. Itu bagaimanapun alasannya hanya membunuh. Tapi puji Tuhan, kalau roh Tuhan itu ada di dalam saudara dan saya ini pada saat ini, ya kita tidak berbuat jahat, tapi kita memuliakan nama Tuhan. Itu pada prinsipnya, pada dasarnya di dalam kehidupan kita ini, supaya kita ini kelak kemudian dunia ini dilenyapkan, tetapi firman-Nya tetap hidup. Saudara dan saya tetap ada di Yerusalem baru, ya, bukan Yerusalem yang sekarang dihancurkan. Enggak, jangan takut, sudah ada tempatnya sendiri, ya, diamankan, disembunyikan oleh Tuhan sendiri yang begitu ajaib dan luar biasa, yang memelihara di dalam kehidupan kita.
Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah gulungan kitab ini, siapa yang akan membukanya? Pernyataan itu sampai Yohanes menangis. Kalau tidak ada orang yang membukanya, bagaimana keadaannya untuk selanjutnya? Ya repot kan? Terus bagaimana? Repot. Maka satu-satunya pernyataan itu, nubuatan itu terjadi, yaitu anak domba yang akan membukanya, yaitu siapa? Yesus Kristus. Bukan nabi-nabi sebelumnya, bukan murid-muridnya, tapi Yesus sendiri yang akan menjadi raja di atas segala raja di seluruh bangsa. Ya. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita setiap hari tetap akan selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahwa Yesus itu karena sudah menang atas maut, ya, bangkit dari antara orang mati, ya, karena Yesus ini disalib itu karena apa? Bukan karena Yesus itu mati lalu karena disalib, kehabisan darah karena sakit, enggak. Karena apa? Yesus menyerahkan diri kepada Bapaknya, nyawanya diserahkan kepada Bapaknya. Maka lepaslah nyawa daripada Kristus itu dan matilah. Tapi mati setelah dikubur apa? Bangkit kembali. Jadi siapa yang percaya kepada Kristus itu juga nanti suatu saat akan dibangkitkan kembali dari antara orang mati. Bukan mati ya mati kuburan ini ada. Maka sampai sekarang Yesus kuburan ini di mana itu ya nggak ada. Karena apa? Sudah bangkit dari antara orang mati. Maka saudara dan saya bukan mencari orang mati, tapi mencari yang hidup, yaitu Kristus Yesus yang hidup, yang mempersiapkan kita untuk menjadi umatnya, umat pemenang. Seperti di sini yaitu dalam ayat 5, singa dari suku Yehuda. Siapa itu? Itu kalau kita baca di dalam Yesaya 11 ayat 9 demikian. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ayat yang ke-10, maka pada waktu itu taruf dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediaman akan menjadi mulia. Puji Tuhan bahwa Tuhanlah, Yesuslah singa Yehuda ini, artinya yaitu yang menang. Pada akhirnya itu yang menang itu adalah Kristus Yesus pada dunia ini. Walaupun bangsa-bangsa bagian tidak percaya padanya, tidak apa-apa, tapi akan kembali kepada Sang Penciptanya. Mungkin ada saudara kita, ada tetangga kita menolaknya. Ya itu karena kita ini kenapa percaya pada Kristus? Karena dipanggil, dipilih oleh Tuhan sendiri. Bukan aku memilih, aku tak milih Kristus karena Kristus itu baik. Dan bukan dari itu dasarnya apa? Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita ini, ya, yang ada di dalam hidup kita ini, baru kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Coba kalau hidup kita ini tidak punya Roh Kudus, tidak mungkin akan bisa memuliakan nama Tuhan. Bisanya menentang.
tidak percaya gitu. Karena ada roh manusia yang menguasai di dalam hidupnya. Tapi kalau kita kan sudah, karena Tuhan yang memilih, Tuhan yang memberkati kita menyerah, kita memuliakan, memuji nama Tuhan, menyenangkan Tuhan. Jadi hidup kita ini hidup yang sudah ada di dalam pihaknya Tuhan. Walaupun kita menjadi manusia seperti orang lain, tapi Tuhan tetap memperhatikan orang-orang pilihannya. Maka tidak perlu takut akan kejadian apapun dunia ini yang akan datang. Tuhan memelihara kita. Maka kalau malam karena tidak bekerja kita dibangunkan Tuhan berdoa. Seperti saya setiap hari saya membuat renungan firman Tuhan, entah bangun jam 1 atau jam 2, saya bangun itu yang tahu ngerti ini Tuhan. Bukan sesuk arep mangan opo sesuk arep berbuat apa enggak. Yang penting hidup saya prioritaskan itu Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup saya. Karena saya rasakan sendiri dan saya praktekkan sendiri dalam saya bekerja. Wong saya itu kelebihannya apa toh? Ndak punya. Kelebihannya hanya satu. Saya mengenal Tuhan. Saya percaya pada Tuhan. Hidup saya luar biasa. Dipelihara oleh Tuhan sangat luar biasa. Dulu saya sendiri, sekarang sudah punya istri, punya 3 anak cewek, sudah punya rumah, sekarang sudah punya cucu 4. Karena Tuhan. Kalau saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, tidak ada artinya apa-apa. Karena Tuhanlah supaya akan menjadi saksinya dimanapun berada. Seperti saya selama masih hidup, Bapak Ibu semuanya juga akan menjadi saksinya Tuhan yang sangat luar biasa. Mari kesempatan yang ada ini terus memuliakan Tuhan, persiapkan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi besok kalau di surga di sana orang mau menang nonton drongo baik liane hanya bersorak-sorai, hidup dalam kemenangan, hidup di dalam Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Karena kita tidak dilatih, duduk tok melihat orang senang, kita mau menang jawab, tidak seperti itulah. Maka seperti kita persiapkan ibadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang antusias, hati yang penuh gembira untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan berjanji akan kembali ke dunia ini, Karena apa? Karena Tuhan sudah kembali ke surga pada waktu itu untuk menyiapkan tempat tinggal kita. Jadi kita kalau mati tidak perlu takut. Kalau mati aku ning dia surgane ning dia sebelah ndi, tidak perlu takut. Saudara dan saya itu telah disebut oleh Tuhan dan para malaikat Tuhan maupun para manusia yang kudus, umat yang kudus akan dijemput. Tidak perlu takut harus mencari surganya di sana loh, surganya di sana. Tidak, itu penemuan manusia. Tapi saudara dan saya seperti saya sendiri belum pernah ke surga. Urung tahu nih surga kan bingung. Di itu surga nih terus di sana mlebu ning surga. Ya tentunya ada yang menjemput, ada yang mengamankan, ada yang mengangkat kita di tempat yang kudus bersama Tuhan. Di sana tidak ada orang yang nangis, tidak ada orang yang susah, tidak ada orang yang menggerutu, semuanya berbahagia, hidup di dalam kemenangan bersama Tuhan. Maka persiapkan diri kita masing-masing. Seperti saya hidup
Saya bukan hanya sekedar beragama Kristen, enggak. Saya hidupi firman Tuhan. Nyatanya Tuhan memelihara dalam hidup saya, tidak pernah kekurangan. Ya, saya bersyukur lebih dari cukup. Pada waktu gereja akan ada tema tahunan tahun 23, yaitu percepatan ilahi, supaya jemaat itu ada percepatan. Puji Tuhan, tema itu belum tertulis, saya malah mengalami dulu sakit stroke, dan setengah badan ini mati semua itu. Tapi karena ada tema percepatan tadi, saya minta kalau memang Tuhan masih pakai saya, ya sembuhlah saya. Dan apabila tugas saya di dunia ini sudah selesai, ya Tuhan ambillah. Kan itu enak, saya tidak beban, saya tidak takut mati. Wong ini semuanya adalah milik Tuhan. Langit bumi serta seisinya ini miliknya Tuhan, bukan milik saya. Lalu Tuhan, saya di rumah sakit selama 6 hari, lalu hari kedua itu mati separuh, langsung hari ketiga saya sudah pulih kembali. Hanya 24 jam saya mengalami mati separuh tubuh saya ini. Lalu, berarti Tuhan menjawab doa saya masih melakukan melayani Tuhan. Ya berarti saya hidup. Nah, tentunya hidup ini harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya semampu kita. Karena seperti saya pribadi, saya ini belum 100%. Kalau menurut dokter begini ya gambarannya. Saya cek ke Togorejo, kalau di rumah sakit Ngawen itu dokter penyakit dalam, saya ini hidup sudah bagus, penyakit dalam itu sudah bagus, tinggal sarafnya saja yang ini agak sedikit belum pulih. Dokter mengatakan begini, Bapak ini seakan-akan punya karyawan 10, 2 keluar. Tentu Bapak harus memelihara yang 8 ini, jangan sampai kelong lagi menjadi 7 atau menjadi 6 karyawan. Istilahnya jangan sampai sarafnya tinggal 5 atau 4 saraf, tapi pertahankan yang 8 itu. Dan saya juga ya berusaha untuk mengembalikan yang 2. Saya tangkap, saya percaya, saya punya Tuhan yang hidup, saya punya Tuhan yang mempunyai cadangan organ-organ tubuh yang hidup, yang baik. Saya minta di dalam nama Yesus supaya saya disembuhkan sempurna, supaya saya menjadi menjadi ketua karyawan saya ini yang 10 itu bisa kembali lagi. Itu permohonan saya. Maka saya tidak perlu takut. Saya sendiri sudah bisa nyepir, bisa naik kendaraan. Puji Tuhan, karena Tuhanlah, bukan karena kekuatan saya. Karena apa? Karena stroke itu bukan penyakit, jadi tidak ada obatnya. Obatnya apa? Ya dari kamu sendiri. Dokter katakan dari penyakit dalam pada waktu itu, gini Mas, saya sebagai merawat Bapak, saya ini untuk menyembuhkan Bapak ini tidak ada obatnya. Obatnya hanya 1. Yang lain dari Bapak sendiri. Bapak harus mengisi semangat, Bapak harus benar-benar menyerah kepada Tuhan, Bapak harus benar-benar mengasihi Tuhan sepenuhnya. Percayalah, nanti Tuhan akan memulihkan fisiknya Bapak. Ya, terima kasih Dok.
Ya karena dokter aja tidak ada obatnya hanya satu, itu aja mencair darah ya, mungkin mencairkan darah yang kental itu. Puji Tuhan, saya hingga sampai saat ini bisa menikmati kasih karunia yang dari Tuhan. Saya bayangkan seperti adik saya ini sudah 7 tahun masih dituntun, suami adik saya masih dituntun, masih melakukan demi ya puji Tuhan, saya sudah lepas sendiri. Saya mau ke pasar, mau ke kota, naik kendaraan, mau mobil, masih bisa. Saya masih misalnya ke Ambarawa naik mobil, ya masih bisa. Ya puji Tuhan, karena Tuhan jadi memori saya, otak saya ini masih tidak terganggu. Amin, puji Tuhan. Dan saya terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang telah mendoakan kami, walaupun saya hendak naik, kami mendengarkan kalau tidur di atas gitu. Wah, Tuhan itu sangat baik sekali. Dengan melalui doa-doa, mungkin Bapak Ibu belum sempat ke rumah, tidak apa-apa, yang penting doanya, yang penting doa. Kita saling mendoakan, percayalah, karena kita orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan dan kita menjadi orang-orang pilihan daripada Tuhan. Jangan takut hari-hari ke depan. Yang penting mari kita mempersiapkan diri lagi, lebih lagi kepada Tuhan. Bergaul kariblah bersama Tuhan seperti Henokh. Dia terangkat hidup-hidup, tidak mengalami kematian. Karena apa? Karena dia adalah orang yang suka bergaul karib bersama Tuhan. Saudara dan saya tetap terus tingkatkan pergaulan kita dengan Tuhan, lebih indah daripada mungkin yang lain-lainnya. Bolehlah mau main, mau kemana-kemana silakan, tapi prioritaskan hati kita ini melekat kepada Tuhan. Suatu saat kita dipanggil oleh Tuhan, rumah kita di surga sudah jadi. Ya kita mau tidak mau harus siap. Ya, jadi kita tidak perlu takut untuk hari-hari ke depan. Maka ada orang yang takut kan, matinya takut, direwangi sakit sampai puluhan tahun. Karena apa? Yaitu tidak menyerahkan diri pada Tuhan, tapi takut mati, kemana nanti setelah mati. Tapi saudara dan saya maka sering membaca firman Tuhan, ada rahasia-rahasia yang telah disingkapkan. Ya, kita membacanya, kita mendengarkan khotbah, iya ya, kenapa kita takut? Wong kita sudah disediakan, kita telah dipelihara oleh Tuhan sendiri, bukan orang lain, bukan oleh karena keuangan kita yang banyak, kekayaan kita yang banyak membayar kita, tidak, tapi Tuhan. Ya puji Tuhan lah, yang penting utamakan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Itu tahun 23 dan 24 ini temanya apa? Temanya yaitu multiplikasi, perlipat gandaan. Saya mengalami, tema ini belum dibuka, saya sudah mengalami keuntungan yang begitu besar. Saya jual tanah dulu ya 2-3 tahun yang lalu harga 85 juta, sekarang laku 200. Orang mau beli yang nggak berani ya nggak berani, kalau yang berani ya berani, langsung dibayar. Udah bisa basi katanya mbok yo dilongi 5 yuta profit 10 yuta paling berapa sih ndak. Ya itu Tuhan itu sangat luar biasa, dibayar 200 juta, keuntungan lebih daripada 100%. Saya alami dulu waktu saya masih muda gitu ya gitu. Saya beli tanah misalnya dulu 100 meter harganya 1.750.000.
sudah laku jadi 4 juta loh. Wong orang pertama yaitu apa, mau beli, saya tahu, wah nggak berani 2 juta aja nggak berani pak. Waduh, berarti tanah saya ini nggak laku ya. Terus bulan berikutnya ada orang yang menanyakan, Pak, tanahnya katanya mau dijual. Ya, nggih, kok seneng Pak, ajeng kula tukuning, kula ngentasi dit parisan din saking Bapak lebih detail ya endi sing cepet pada waktu itu. Tak tawake berapa? 3 juta. Dia mau 3 juta. Lalu karena batasnya 1 minggu enggak kesini, terus minggu berikutnya ada orang lagi yang lain datang ke rumah saya, Pak, katanya tanahnya mau dijual. Ya, bilang sakit pinten Pak, ya 4 juta saja. 4 juta itu ya dibayar gitu loh. Itulah pemeliharaan Tuhan, sangat luar biasa kok. Kita enggak perlu sedih hati. Kadang-kadang kita ini karena yang berat itu karena keinginan itu yang berat. Misalnya saya doa untuk kebutuhan, saya bersyukur, saya selalu senang kalau kebutuhan saya diberkati oleh Tuhan. Coba kalau saya doa keinginan, saya kepingin beli pesawat terbang, padahal usaha saya seperti apa, harus beli pesawat terbang, ya berat sekali. Nah itu maka kita kadang-kadang hidup seakan-akan hidup di dalam kekerasan di dunia ini. Namun kalau saudara dan saya bergaul bersama Tuhan, omong sama Tuhan, sharing sama Tuhan, kita datang kepada Tuhan itu bukan kita datang selalu minta-minta. Jangan. Mintalah oke, tapi jangan minta-minta. Coba orang kalau minta-minta mesti tangannya di bawah, kita yang memberi di atas, ya enggak? Maka kita jadilah orang yang menjadi memberi berkat. Tangan kita di atas. Kalau kita selalu minta-minta, selalu di bawah kita, itu kalau kita ya seperti saya ini adalah Tuhan secara pribadi, maka kita tidak perlu takut untuk menghadapi kehidupan ini. Tuhan yang pelihara untuk kita semuanya. Maka Opama, ayo kita doakan juga anak-anak kita, cucu-cucu kita, hidupnya yang masih panjang, supaya tidak takut. Ayo, supaya anak cucu keturunan kita diberkati oleh Tuhan untuk memberkati. Ya, seperti anak saya yang Semarang ini rencana akan dipindah di Jakarta. Kadang saya secara manusia ya mikir juga ya, tapi ya akan saya beri pencerahan dalam hidupnya. Tidak perlu takut, ada Tuhan yang memelihara kamu. Kalau kamu melihat kehidupanmu dulu seperti apa, dulu kan sendiri, minta suami sudah dapat suami, minta keturunan pada waktu itu sudah selalu berguguran terus. Udah, kamu keluar aja, yang penting kamu punya keturunan. Setelah itu enggak boleh. Lalu dipindah di Jogja. Setelah dipindah di Jogja, baru 4-5 bulan hamil lagi. Ya udah, terus sudah keluar aja, keluar. Yang penting kamu punya keturunan dulu, namanya keluarga. Nah, setelah itu sudah punya anak 2, malah dia mungkin perlu ya bimbingan, bingung. Lah aku urip ning Jakarta piye? Wis duwe anak loro. Lah semua itu kan anugerah dari Tuhan, Tuhan yang memelihara. Dulu waktu saya tugas di BRI, dipindah kemana-mana pun enjoy, enggak apa-apa. Bahkan sering saya itu dipindah ke unit yang bobrok, yang lain tunggangannya yang besar. Saya malah justru senang
daripada saya menempati kedudukan menjadi kepala BRI yang tugasnya kecil, mempertahankan sulit. Lebih baik saya ke unit yang bobrok tapi tunggakannya gede, tapi tak perbaiki menjadi kecil. Saya beberapa kali begitu. Saya dulu ya, di BRI tunggakan yang besar, sekarang setelah kecil dipindah lagi tunggakan yang besar lagi. Ya secara manusia kesel, tapi ya saya nikmati aja lah, karena saya kerja bukan saya sendiri, tapi karena Tuhan yang campur tangan. Maka seperti saya sudah pensiun, Tuhan tetap campur tangan. Karena apa? Secara pribadi saya tetap mengandalkan kekuatan kepada Tuhan. Jadi tidak ada kata-kata mengeluh, tidak ada kata-kata tawar hati, kecut hati, tidak ada. Tapi saya bersyukur karena Tuhan telah mencukupkan kebutuhan pribadi rumah tangga saya dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan. Maka Oma, ayo kita terus tingkatkan pergaulan kita bersama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Misalnya malam bangun ya kita buang kotoran dulu apa, terus kita berdoa, datang untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Soalnya Tuhan itu sudah tahu kebutuhan kita. Bukan kita ini datang kepada Tuhan hanya laporan, Tuhan saya butuh beras ini, saya butuh makan besok. Tuhan sudah tahu kebutuhan kita, apa yang kita perlukan. Kita sampai tidak pernah sempat untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan, hanya minta saja. Tapi marilah ubah stigma kita, pikiran kita ini. Kita bersyukur, walaupun keadaan seperti ini ya kita bersyukur. Tuhan mempercayakan kepada kita seperti ini kok. Itu. Jadi orang ngoyoporo seperti saya misalnya, orang kepengen beli pesawat dewi pribadi, ya duduk kelasnya lah, ndak jauh. Yang penting hidup saya ada pemberian dari Tuhan. Walaupun seperti ini, saya berbahagia dengan anak cucu, dengan keluarga yang sangat luar biasa, akan menjadi berkat bagi orang lain. Hanya itu saja yang saya sampaikan pada saat ini. Maaf Pak, sudah keterlambatan 6 menit. Tapi tidak apa-apa ya, Tuhan selalu memberkati. Mari kita berdoa. Dengan segala puji syukur dan terima kasih atas hikmat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, supaya kami hidup ini tetap bersandar kepada Tuhan. Biarlah Engkau adalah segala-galanya. Engkau adalah Bapa kami yang baik, yang memelihara kami. Engkau memenuhi kebutuhan setiap kami. Maka kami akan selalu mengucap syukur dan terima kasih dan menyenangkan Bapa yang begitu baik dan sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati frekuensi ini. Biarlah frekuensi ini akan menjadi berkat bagi orang yang mendengarkannya. Terima kasih. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami beri berdoa. Haleluya. Amin.